Semoga Allah selalu membimbingmu, dan biarlah angin menuntun langkahmu. Pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih banyak yang tak terhingga buat Pak Kapolri. Bapak adalah sosok Kapolri yang menjadi tauladan kami. Bapak sangat respon terhadap setiap perkembangan. Dan hari ini saya mendapat kabar yang sangat baik bahwa para pihak sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh Bareskrim Mabes Polri, terutama adalah pihak yang merasa dirugikan atas dugaan kesaksian palsu AF dan Dede. Kalau Dede sudah bukan dugaan lagi, sudah mengakui bos kesaksian palsu. Jadi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Kapolri. Mudah-mudahan Bapak sehat, panjang umur, dan terus mendapat amanah dari negara untuk konsisten memimpin Kepolisian Republik Indonesia. Ya. Nah, hari ini kita ada tamu lagi. Wah, ini ada tamu lagi. Ya. Bapak siapa? Langsung salaman sama saya. Saya Ismail, Pak. Ismail, jangan gemeter, tenang aja. Namanya Ismail. Ismail. M Ismail. M-nya apa? Muhammad. Muhammad. Alhamdulillah. Muhammad Ismail. Oh, tasnya buka dulu. Banyak duitnya ya? Enggak, Pak. Wah, lah. Isinya apa? Itu Pak, HP. HP, Dompet. handphone. Nah, saya lihat KTP-nya dulu ya. Orang yang ketemu saya harus KTP-nya kelihatan bahwa datang ke saya ini punya maksud dan tujuan. Bapak M Ismail, Jakarta, 23 bulan November 1978. Lebih muda Bapak daripada saya. Saya 71, bedanya 7 tahun. Kemudian Bapak tinggal di Setia Asih. Orang Bekasi. Wah, pada kenal sama saya orang Setia Asih mah akrab. Oh, punya istri? Punya, Pak. Istrinya di Bekasi? Bekasi, Pak. Bapak asli Bekasi ya? Saya Cirebon, Pak, lahir. Loh, ini Bekasi tinggalnya? Itu waktu bikin, itu ya di sana di Jakarta gitu, Pak. Oh, Kalau lahir di Cirebon. Bapak lahirnya Cirebon. Cirebon. Ini KTP-nya lahirnya Jakarta, Pak? Nggak tahu itu, Pak. Gitu. KTP-nya Jakarta lo lahirnya, Pak? Tapi saya lahir di Cirebon, Pak. Loh, KTP-nya Jakarta. Oh, Bapak nggak boleh bilang lahir di Cirebon. Faktanya KTP-nya Jakarta. Nah, maksud saya hukum tuh kayak gitu. Di sini ditulisnya Jakarta, dia ngotot lahirnya di Cirebon. Pasti kalau kita pemerintah, penyidik menggunakan pendekatan normatif. Mau lahir Bapak di Cirebon, mau lahir Bapak di Inggris, yang jelas secara normatif Bapak KTP-nya Jakarta. Begitu. Itulah hidup. Di Indonesia itu nggak pernah sinkron antara data digital dengan data manual. Manualnya bilang, jadi bener Bapak dilahirin di Cirebon. Cirebon, Pak. Bapak ngebohong ini. Nanti betulin, Pak. Ini penting, Pak. Iya, Harus Pak. dibetulin, Pak. Benar, Pak. Ya kan, harus dibetulin. Nanti ke Dinas Kependudukan Kabupaten Bekasi. Iya, Pak. Bapak tinggal datang lagi ke situ, nanti saya dampingin. Iya, Pak. Saya datang ke kantor kependudukan, mau dirubah ininya, tempatnya. Ya kan, tanggalnya benar. Benar, Pak. Akte kelahirannya mana? Di rumah, Pak. Bukan, tetap kelahirannya di Jakarta, Pak. dulu yang bikin akte siapa? Ya pemerintah, Pak. Loh, kenapa Bapak bilangnya di Jakarta? Ya katanya dibikin di Jakarta, ya saya ngikut aja, Pak. Ya walaupun akte kelahirannya dibikin di Jakarta, Bapak lahir Cirebon, ya tulisnya Cirebon. Bisa ribet, Pak. Tapi gitu aja udah, yang penting jadi, Pak, gitu. Ribetnya apa? Bapak tinggal ngomong aja. Ini. Bener nih, Bapak Cirebon. Cirebon, Plumbon, Pak. Kampung apa? Plumbon, Pak. Plumbon. Desa apa? Kemuning. Kecamatan. Kecamatan Plumbon. Siapa nama bapaknya? Bapak saya, Heeh. almarhum Pak Edi Rudi. Ibunya? Ibunya Siti Aminah. Siapa nama kakek dari Bapak? Pak Sajud. Siapa kakek dari Ibu? Wah, lupa dah. Tuh kan, kata saya juga. Orang Indonesia ini kacau sekarang. Apa kacaunya? Leluhur sendiri nggak apa. Leluhur orang lain dihafal-hafalin.
Ini bukti nih. Kakek dari bapak siapa? Kakek dari bapak Pak Sajur, Ibu nenek dari bapak Pastira. Kastira. Nah. Kakek dari ibu. Kakek dari ibu ini. Nah, ingat sekarang. Kakek dari ibu saya lupa Pak. Lupa. Nenek dari ibu. Lupa juga Pak. Buyut dari bapak. Lupa. Bapak nggak pernah kirim Fatihah ya? Kirim patah apa? Cuman ya istilahnya namanya lupa Pak. Harus dirujuk, kita ini keturunan dari mana? Iya Pak. Summa illa arwahi khususon ya ahli kubur. Karsiti binti Tanu bin Suwanta. Al-Fatihah. Hafal saya. Bapak harus diurut. Orang lain tuh Pak sampai urutan dari sampai ke atasnya tahu. Masa kita nggak tahu kalau sama bangsa lain? Ya, penting nggak? Penting Pak. Garis keturunan dari mana? Dari Cirebon Pak. Cirebon. Tapi nama kakek dari ibu sudah nggak tahu. Sudah nggak tahu. Nama nenek dari ibu nggak tahu. Nama buyut apalagi? Iya. Makin gelap. Makin gelap. Waduh, tapi memang bapak manis. Punya anak? Apanya Pak? Berapa? 2. 2. Dari istri berapa? 1. 1 kali kawin? 1. Belum pernah ganti? Belum. Kalah sama si Made. Si Made belum kawin udah 3 kali ganti. Ketawa bapak. Loh, kedatangan bapak kemari ada apa maksudnya? Kalau saya melihat kecelakaan Pak Kecelakaan di Bekasi. di jembatan yang Cirebon itu Kapan? tanggal 27 Agustus hari Sabtu 2016. Tanggal 27 Agustus 2016. hari Sabtu Hari Sabtu. 2016. Kok bapak inget sih? Saya ingat gini Pak, pas anak angkat saya acara lamaran. Oh, itu peristiwa. Peristiwa 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, pasti kita mengingat manakala ada sebuah peristiwa yang itu peristiwa itu menjadi peristiwa kenangan. 17 Agustus 1945 sampai sekarang orang masih ingat. Iya kan? Ada kenangan. Bapak saya kalau cerita perang, di sini lawan DI, di sini itu ingat. Di sini kejar mata-mata Belanda, loncat ke sungai, itu ingat. Bapak lamaran siapa? Anak angkat saya Pak, Siapa namanya? Purnomo. Purnomo. Ngelamar siapa? Lamar cewek Pak. Lah iya, Purnomo pasti melamar cewek. Nggak mungkin Purnomo melamar Yuda atau Edi Supriyadi. Ya nggak mungkin. Purnomo pasti lamarnya cewek. Nama ceweknya siapa? Sama ceweknya Yeni Yeni. Alamatnya di Watu Belah, Watu Belah, Cirebon. Cirebon. Desa Watu Belah. Desa Watu Belah, Cirebon. Iya. Kalau nanti saya dengan Bapak Iya Pak. menuju alamat cewek yang dilamar itu, bisa? Saya udah gini Pak, udah nggak jodoh Pak itu. Ya nggak apa-apa, hanya sekedar ditanya, bener nggak ada lamaran dulu? Iya. Maksud saya gitu loh Pak, bukan emang udah dilamarnya cerai? Dia gadis Pak. Jadi Bukan, setelah yang dilamar gadis Pak, nggak mungkin yang dilamar punya suami. Maksudnya yang dilamar tuh Yeni siapa tadi tuh? Yeni Yeni, yang dilamar Yeni itu dikawin nggak? enggak Pak. Kenapa? Ya itu nggak tahu anak Pak. Gitu. Anak angkat Bapak itu ngelamar, Nah. tapi kawinnya nggak jadi, nggak jadi. batal. Pak. Terus lamarannya dikembaliin? Enggak. Nggak ada masalah, ikhlasin Masalah aja. ikhlasin aja. Maksud saya, kalau saya datang ke rumah itu bertanya, bener nggak pada tanggal sekian ada lamaran? Bisa kan? Bisa. Hanya untuk buktiin aja, bener nggak? Ini kan takut ngarang-ngarang Iya. Bapak ini. Bener nggak? Iya. Kan penting. Nah, kemudian peristiwa yang Bapak lihat kecelakaan itu, peristiwa kecelakaan siapa? Ya diduga Eki sama Pina Pak. Diduga Nah. Eki sama Oke. Pina. Nah, Kenapa kalimatnya diduga? Bapak takut dilaporin? bukan Pak. Apa? Saya gini, kondisi itu ya malam ya Pak ya, Heeh. jam 10 lewat kurang lebih 15 karena saya pulang dari rumahnya Yeni itu jam 10-an Pak. Heeh. Berarti bukan hanya Bapak? Apanya? Sama anak saya Pak. Berarti berdua? Iya. Ngelamar 2? Kan biasanya rombongan. Jadi saya dulu sama anak, Uh-huh. kan baru ntar rombongan gitu Pak. Oh, jadi Bapak omongan 2. doang. Anak Bapak di mana sekarang? Di Bekasi Pak. Di Bekasi. Bisa dong nanti ngobrol sama Boleh. saya. Ah. Nanti sore kesini lagi. Iya, Iya, anaknya. iya. Biar ngobrol. Ya kan? Karena ini kan kita nyambungin nih. Iya. Nyambungin. Namanya sekarang udah kerja. Kerja Pak Di mana? di PT Duta Hita Jaya. Oh, berarti kalau sore kan pulang ya?
Iya kali Pak. Iya, pulang kalau sore. Pulangnya paling jam 5 kan? Iya. Bisa malam-malam kita ngobrol. Iya. Bener nggak? Iya. Demi kebaikan. Iya Pak. Bener nggak? Benar. Jadi Bapak menduga yang kecelakaan itu Eki sama Vina. Iya. Bapak lihatnya gimana sih? Saya kan berlawan arah Pak. Kan jalannya kan pisah, Pak. Iya berlawan arah. Kan dari sana. Saya kan gini dari Watu Belas, ceritanya kan mau nginep misalnya di Jalan Kejaksaan Pak. Jalan. Dari gang misalnya Watu Belas itu harusnya kan belok kiri Pak. Saya ke kanan. Nah ke kanan kan sumber tuh lampu merah, ngambil kiri. Nah kan ketemu jembatan begini Pak. Iya, yang sini jalan sebelah sini, Iya. yang sini sebelah sini. Ada trotoar. Ditekannya ada trotoar, ada tiang PJU. Iya, Nah, betul. terus gimana? Dari jauh itu dia naik motor kan kenceng Pak, begini-begini goyang kayak orang mabok. Terus Sekali lagi. Kan Bapak kan dari sana jalurnya sini, Pak. Bapak jalurnya sini. iya, Bapak naik mobil apa mobil? motor. Oh, Bapak naik motor, Motor. juga. Bapak bonceng apa? Dibonceng ya. Bapak bonceng. Kok Bapak bisa ngelihat itu begini-begini? Ya kan kelihatan bener. Anak saya juga, kenapa tuh orang Pak kayak orang mabok begitu. Mungkin ya, Bang ya? Iya, Mungkin ya? mungkin Pak. Kelihatan ya? Kelihatan. Enggak, bukan 150 meter ke KSI, bukan. Iya, jembatan soal terang. Oh, jembatan hanya kehalang ini kan? Oh iya, kalau kita gini juga kan kelihatan ya, Bang, kalau di tol ya? Kelihatan Pak. Apalagi ini bukan pembatas tinggi kan? Nggak ada. Oh, motornya gini-gini kayak orang Goyang, mabok. Terus standing Pak. Oh. Apa standing kali ya Pak? Begini ya Pak. Oh iya, diangkatin. Sambil teriak-teriak tuh kayak orang gembira gitu Pak. Oh. Kayak orang mabok lah. Bener nih, Pak, jangan bohong loh, Pak. Saya mau disumpah apa aja wallahi Pak. Bapak siap membuat kesaksian di atas Siap. notaris? Siap. Siap ya, Pak? Siap. Gak main-main loh, Pak. Siap. Ini keterangan Bapak Siap. itu penting, Pak, buat menyelamatin orang. Bapak siap di pengadilan. Siap. Bapak siap diperiksa Bareskrim. Siap. Oke. Siap ya, Pak ya? Siap. Nah, merinding saya, Pak. Lemes. Saya mau ngomong kan Bapak ngomong di YouTube ya Pak. Heeh. Kalau yang tahu informasi datang ke saya. Oh. Saya tanggal 4 kemarin Pak, Mm-mm. hari Minggu saya kesini. Kok Pagi-pagi. ketemu? Kagak ketemu. Katanya suruh catat buku Pak. Loh, catat buku ya dibawa ke saya kalau yang penting. Ada nama saya Pak. Tanggal 4 hari Minggu kemarin. Ke sini ya. Sebenarnya saya mau ngomong sama Bapak. Oh, tapi sama masih anak. deket lah. Sekarang tanggal 4, sekarang udah tanggal 6. udah 2 hari. Iya. Oh, tanggal saya ke Jogja. Kan saya pagi Pak. Loh, saya ke Jogja kan berangkatnya jam. Saya setengah 6 udah di sini Pak. Loh, lah, nantilah. Sekarang mau kita ganti protokol di depannya. Ya wes, Bapak tanggal 4 sudah ke sini. Iya serius Pak. Ketemu Oh, sama tapi ibu, kan pas banget. ibu itu. Sebentar, ada motor dulu. Oke, terus Bapak bonceng. Motornya gini-gini. Iya. Terus sekali Saya lagi. bilang kayak orang mabok ya Kayak kan. iya, Terus standing. Tuh, nabraknya di trotoar yang di tengah Pak. hampir sama. Begitu. Motornya Nah. diangkatin. Iya diangkat. Terus soal sisi motor, saya kan nggak berani turun Pak ya, maaf ya. Kan hujan ya rintik Pak. Oke. Motor jangan berhenti-henti. Motor jadi angkat. Gue gini. Tahu anak muda apa saya biasa lihat di jalan begitu. Kan pakai motor, Pak. Anak muda, Pak. Anak muda, Pak. Si Made, Pak. Bonceng cewek, Pak. Ceweknya pakai rok sini. Gini. Ya kan? Biasa begitu kan kita yang dilihat jalan begitu ya? Iya, banyak Pak. Ceweknya gitu kan? Romana. Gitu, gitu. Betul Pak. Oh, lampunya nyala tapi. Nyala Pak. Oh, motornya digini-gini, terus diangkat. Angkat. Terus Ya itu, buk begitu. diangkat turun lagi. Mental itu. Pas turunnya nggak seimbang. Nggak seimbang ya. Ke Nabrak ke yang trotoar tengah itu Pak. Oh iya, jadi pas turunnya nggak seimbang, terus mepet, Ke kanan ya. nabrak, Nah, nabrak. nabrak ke trotoar, Iya. nabrak tiang listrik apa trotoar? Nabrak, kalau saya lihat mah kayaknya nabrak yang listrik Pak. Oke. Begitu. Motor nama nabrak trotoar, Ah. badannya yang Mental, nabrak tiang iya. listrik.
Nah bisa, kalau Pina kan ininya apa, kayak jaket yang biru putih tuh Pak, Benar. diikat begini Pak. Heeh. Nah kalau Eki begini deh. Berarti semuanya tengkurap. Iya. Keterangan Bapak sama dengan yang keterangan yang dari Kudus. Ya, saya bawa larang Pak. Karena saya ngeliat Pak, Saya ini loh Pak. gitu. Makanya saya berani ke sini, ya kan, ya mau ngomong Bapak gitu. Saya juga takut Pak, gitu. Berani. Ya kalau bener nggak takut. Iya, kalau benar nggak takut. Karena Bapak sekarang sudah merasa yakin Yakin Pak. bahwa keterangannya itu benar. Benar, Pak. Bapak nanti saya kasih pengacara ya, biar Bapak didampingi loh gitu loh Pak. Ya kan Bapak didampingi dan kemudian Bapak bisa memberikan keterangan nanti didampingi. Keterangan Bapak ini nyelamatin orang loh Pak. Iya, saya karena satu ya, darah saya darah Cirebon Pak. Saya yakin nggak salah Pak. Serius. Saya ngelihat sama mata saya sendiri Pak. Iya. Nyelamatin orang. Saya jauh-jauh dari Bekasi Pak. Kemarin nginep di masjid demi Allah Pak. Terus mau ketemu Bapak, mau ngomong. Iya, tapi Terus kan nggak ada saya- yang nyampein ke saya. Saya DM Mas Ferry. Ya, TikTok. yang nyampein ke saya nggak ada yang nyampein. Saya nggak ada yang nyampein bahwa ada tamu Bapak. Waktu itu yang nyampein ke saya hanya ada tamu rombongan dari Ciamis, satu bis sama 2 mobil. Saya terima jam 10. Paginya nggak ada yang nyampein. Saya nginep sampai saya di pom bensin Pak. Di pom bensin sini. Ya mohon maaf Pak, saya mohon maaf banget sama Bapak. Saya ini Pak. Saya mohon maaf. Saya nggak ada yang nyampein ada Bapak Saya ke nggak saya. ada. Bapak bilangnya apa ke yang di depan? Mau silaturahmi Pak. Saya kalau mau ngomong jujur takut Pak. Oh, yang di depannya salah pengertian kali, dikiranya yang biasa tiap hari banyak itu. Karena yang ke rumah saya tiap hari Pak, ada yang jam 5 pagi sudah di depan. Tiap hari kadang 20 orang, ya memang di depannya suka selektif. Ya bapaknya harusnya bilang dari Cirebon. Yang Saya urusan- Bekasi Pak. Gitu. Ya bilangnya dari Cirebon, kan Bapak Cirebon. Iya, Cirebon. Ya artinya bahasanya dari Bekasi, Ah. dulu mau ceritain kasus Iya, Cirebon. Cirebon itu. Cuman Bapak nggak berani ngomong. Nggak berani. Ya kalau berani ngomong nyampe, bukan yang salah yang di depan juga. Saya minta maaf sama Saya Bapak. nggak apa-apa. Bapak, ini keterangan Bapak ini nyelamatin loh yang 7 orang loh Pak. Saya di sini nggak ngambil keuntungan Pak, nggak ada kepentingan apa-apa. Saya nggak bela mana-mana, cuman insya Allah keterangan saya bisa. Dan bukan hanya Bapak nanti, saya ambil keterangan dari anak Bapak. Kan Bapak menyaksikannya berdua. Iya Pak. Terus kemudian nanti kita temuin juga walaupun nggak jadi jodoh, yang rumah dikunjungi, bener nggak ada peristiwa itu, maksud saya gitu loh Pak, Boleh. ya kan? Itu waktu itu gerimis, Gerimis Pak. Gerimis maksudnya nggak terlalu gede Pak. gerimis ya, Ah. tapi sorenya Hujan hujan, gede Pak. Hujan. sorenya hujan. Jadi motornya kenceng, Kenceng Pak. Bapak logis banget, Belakang nggak ada yang ngejar. Sepi. nggak ada yang ngejar Ah. lebih. Sepi Pak. Sepi. Ah. Jadi Bapak ini logis banget Pak. Itu motor, mohon maaf ya. Mohon maaf. Iya Pak. Ya kata Bapak kan tadi kayak apa? Kayak orang mabok. Kayak orang maaf nih, mabuk. Pak. Ya maaf ya sebelum. Bapak ngomongnya orang yang diduga Hmm. Eki dan Vina Nah, gitu loh. saya yakin lihat motornya warna biru telur asin Pak. Sama ada cat kuning tuh. Saya yakin. Benar itu. Biru telur asin Iya. sama cat kuning. Kuning yang di apa step apa itu? Gitu. Oh. Terus helmnya putih merah. Benar. Kok Bapak bisa inget detil loh? Kan saya deket Pak sama trotoar tuh ngeliat itu jatuh. Enggak, peristiwa itu kok Bapak sampai sekarang bisa inget detil? Saya inget begini Pak, apa keyakinan saya Pak, itu bahwa istilahnya insya Allah mudah-mudahan diduga Vina dan Eki. Oh, diduga. Bapak kalimatnya diduga ikan dan Vina dan Eki nggak apa-apa. Jadi Bapak yang pakai motor kelihatan mabuk itu, ya kan? Motornya diangkat-angkat, Bapak menduga siapa itu? Eki sama Vina. Bapak menduga Eki sama
Filipina. Tapi ya insya Allah yakin Pak saya. Yakin ya? Dan Bapak siap bersaksi kan? Siap. Sedih banget loh Pak, saya bener Pak. Ya. Ini keterangan Bapak, ini keterangan paling puncak loh Pak. Dari seluruh orang yang bertemu saya. Ya mungkin udah jalannya kali Pak, saya Iya. kesini. Dan saya pada kuasa hukum waktu itu meminta agar PK-nya tidak dulu disampaikan. Karena saya yakin betul ada keterangan saksi-saksi yang nanti jauh lebih berkualitas. Dan ternyata ketemu Bapak. Bapak menjadi teringat peristiwa itu sejak kapan? Termemori. Habis itu kan peristiwanya langsung hilang kan? Iya Pak. Artinya Bapak nganggap itu kecelakaan kan? Iya kecelakaan biasa. Dikira tidak ada kasus hukum. Nggak ada iya. Saya ingat itu pas film Pina Bapak tahu Filipina dari mana? di YouTube Pak. Oh. Di YouTube. Waktu film Pina terus Bapak gimana? Nah pas begitu kan lihat kok, ini kayaknya salah. Ini, terus kan ada jembatan, ngomongnya jembatan tahun ya Pak. Heeh. Nah saya waktu itu kesini nih lamaran tanggal 27. Apa itu kali saya bilang gitu. Ya Allah ya Rabbi. Gitu. Makanya saya mikir mau kesini Pak, mikir. Nah kemarin tanggal 4 kesini saya. Iya, bilangnya mau silaturahmi biasa. Saya takut Pak ngomong jujur. Kalau yang gitu kan tiap hari banyak banget pusing yang di depannya itu nerima nyeleksinya. Karena kan macam ragam Pak. Kalau ke rumahnya ini kan yang kejar-kejar Bang Emok 30 juta larinya ke saya. Pada pusing yang di depannya Om ya. Ya wajar kalau yang di depannya agak selektif. Biasanya lihat tinggalin KTP terus kamu nanti dicek apa masalahnya. Ya namanya mohon maaf banget. Saya nggak apa-apa Pak. Pas waktu itu siangnya ke Jogja dan di Jogja saya bertemu sama orang Kudus. Mas siapa no Gus? Mas Adi, orang Kudusnya tinggal di saya sekarang. Karena kan nanti harus memberikan kesaksian biar nggak bolak-balik jauh. Kalau Bapak kan deket di Bekasi. Iya. Ya, Alhamdulillah Pak. Ya, Mudah-mudahan Pak Insya Allah. ya Allah ya. Saya terima kasih banget loh Pak. Terima kasih Iya, Pak. Sama-sama Pak. Terima kasih banget loh Pak. Mudah-mudahan bermanfaat Pak. Saya tangan saya, Sangat Pak. bermanfaat Pak. Mudah-mudahan Pak Kapolri itu nanti makin bisa terang. Udah kalau Pak Kapolri kan tidak melakukan penyidikan, nanti Bareskrim bisa memeriksa Bapak. Penyelidikan orang Bapak bisa diperiksa, Bapak bisa memberikan penjelasan, bisa diambil di atas sumpah di pengadilan. Iya, siap. Apa ya? Kita bebasin orang. Iya. 7 orang loh Pak. Masih seumur hidup Pak. Saya terima kasih sama Bapak. Sama-sama Pak. Ternyata Allah kasih jalan, Pak. Sejak kasus Pina ini kan hampir 3 bulan. Bapak pengen ketemu saya sudah sejak lama. Udah lama Pak. Tapi yang jelas keterangan Bapak sangat bermanfaat bagi saya. Amin Pak. Saya terima kasih loh Pak, Bapak sudah datang ke sini. Nanti Bapak ketemu notaris ya. Di sini Bapak langsung sama-sama dengan Pak siapa tadi? Pak Adi untuk memberikan pernyataan di notaris. Agar pernyataan Bapak ini bukan pernyataan bohong, tapi pernyataan yang bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga ditayangkan di akun saya ini juga tayangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan sampai hari ini seluruh tayangan saya adalah tayangan-tayangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun dari tayangan-tayangan ini fitnahnya tidak berhenti-berhenti Pak. Iya. Tapi saya nggak ada masalah. Hidup ini kan tidak semuanya perbuatan baik itu disukai banyak orang. Karena dari perbuatan baik bisa jadi banyak orang yang tidak suka. Dan saya yakin peristiwa ini peristiwa mudah. Saya dari dulu mudah banget. Cukup Pak Rudiana, Aep, Dede, Liga Akbar bertemu dalam satu ruangan, saling berkata jujur, saling terbuka, bukan dalam proses penyelidikan, tapi proses musyawarah, proses tabayun. Kemudian nanti saling terbuka, habis itu nanti kalau ternyata ditemukan titik, kalau lihat seperti ini, ya kan? Saya meyakini betul bahwa ini apa yang disampaikan oleh Dede itulah yang sebenarnya. Kemudian nanti ya tinggal bersama-sama mengakui semua kesalahan, mohon maaf,
bersaksi di sidang PK 7 terpidana secara bersama-sama, mencabut semua keterangan, mereka bebas hidup saling memaafkan. Tapi kalau setiap orang merasa diri benar pada keyakinannya, ya harus selalu berujung di pengadilan. Kebenarannya harus dibuktikan di depan penyidik. Iyalah, tapi sudahlah. Kalau saya sih tidak punya kepentingan apapun. Saya ingin masyarakat yang tidak bersalah bebas, dan saya sangat hormat pada seluruh jajaran Kepolisian Republik Indonesia, karena selama ini juga saya bermitra dengan baik sejak zaman jadi wakil bupati sampai hari ini. Saya selalu punya kemitraan yang baik dengan jajaran kepolisian, dan saya yakin Pak Kapolri sangat bersikap objektif, dan salam hormat saya buat Pak Kapolri yang telah mengawal kasus ini dengan baik dan semakin terang. Terima kasih Pak Kapolri. Ya, Pak. Makasih banyak Pak. Saya ngajak saya ke sampean Pak. Bukan yang sehat. Iya. Sehat. Ya, terima kasih ya, orang-orang baik sudah pada datang ke Lumur Pakuan. Terima kasih.